Oke, kita masuk ke bab ketiga. Sebenarnya di literasi bahasa Indonesia itu satu apa namanya untuk keseluruhan materinya itu dibagi ke dalam tiga bagian ya. Kemarin kita udah ketemu dengan menemukan informasi, terus kita udah ketemu memahami informasi juga. Nah, sekarang kita ke yang biasanya tuh kategorinya itu HOTS nih gitu. Jadi untuk cakupan pertanyaannya itu biasanya kita membutuhkan apa namanya pengetahuan yang lebih dalam nih terkait dengan teks. Untuk literasi bahasa Indonesia khususnya di mengevaluasi dan merefleksi informasi sebenarnya kalau misalnya dilihat itu dia rada-rada mirip dengan memahami informasi sebenarnya gitu. Ya, dia rada-rada mirip, cuman bedanya kalau di mengevaluasi dan merefleksi informasi ini ada bagian yang berbeda nih. Asumsi dan prediksi itu memang masuk juga ke cakupan yang mengevaluasi dan merefleksi informasi ya adik-adik. Karena biasanya solusi yang adik-adik diminta itu tuh nggak berdasarkan dari teksnya gitu, tapi berdasarkan dari pengalamannya adik-adik. Gimana cara membedakan Kak kalau misalnya dia minta solusi yang didasarkan pada teks dan mana yang didasarkan kepada pengalaman pribadi kita? Kalau misalnya yang didasarkan pada teks, itu pasti dia bilang based on text biasanya. Tapi kalau dia minta, kalau misalnya kamu nih gitu kan, apa namanya, kamu diminta, misalnya kamu sebagai temannya dia nih gitu kan, kamu diminta untuk ini berdasarkan pengalaman pribadi kamu gimana kayak gitu. Cuman untuk pertanyaan seperti itu misalnya yang disamakan dengan kehidupan pribadi kita itu dia agak jarang ya. Dia menanyakannya itu tuh based on text sih mostly. Jadi walaupun even dia bilangnya kayak berdasarkan dengan pengalaman pribadi kita, tapi pasti tetap berdasar pada teksnya juga. Kayak gitu. Oke, mengevaluasi, merefleksi informasi di Brainless itu tuh ada 5 cakupan materi ya biasanya. Yang pertama itu ada memberikan saran atau solusi. Jadi memberikan, sorry ya, aku lupa tutup ini ya. Nanti maaf ya. Jadi untuk mengevaluasi dan merefleksi informasi itu aku ulang di Brainless itu ada 5 cakupan utama, biasanya 5 materi pembahasan. Yang pertama itu adalah memberikan saran dan solusi. Jadi memberikan saran dan solusi ini apa sih gitu kan? Ntar dulu ya. Dia Oke, sebentar ya. Aku pin. Oke. Untuk di literasi bahasa Indonesia itu yang pertama ada memberikan saran atau solusi. Jadi dia adalah kemampuan di mana adik-adik itu diminta untuk memberikan saran atau solusi ya dari masalah yang tentu aja disajikan di dalam teksnya. Biasanya adik-adik diminta untuk sebagai teman nih misalnya, apa yang akan adik-adik berikan saran? Apa solusi yang bisa adik-adik tawarkan? Kayak gitu. Jadi biasanya dia lebih ke masalah sosial, lingkungan, terus ada ekonomi, terus masalah seputar kesehatan juga, teknologi juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya masalah sosial kan ini udah umum banget ya adik-adik tahu kayak kemiskinan, pengangguran, kayak gitu, kesenjangan sosial gitu ya. Seperti itu. Jadi biasanya untuk yang memberikan saran atau solusi ini dia based on text mostly-nya. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih, menghubungkan informasi dengan pengalaman pribadi. Jadi, untuk yang ini, itu biasanya teksnya itu kita diminta untuk menggabungkan nih teks tersebut itu dengan pengalaman, pengetahuan, ataupun konteks yang familiar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan kita doang nih, tapi secara umum masyarakat. Kayak gitu. Jadi biasanya dia koneksinya itu ada personal, observasional, habis itu ada yang konseptual, analogis, ada juga yang kontemporer. Biasanya itu kita kadang diminta untuk menemukan atau mencari sebuah analogi gitu dari permasalahan yang ada. Itu sebenarnya masuk ke kategori mengevaluasi dan merefleksi informasi. Seperti itu. Jadi kalau koneksi personal itu biasanya kan kita langsung nih secara personal, impersonal yang mengalami. Kalau misalnya koneksi yang observasional itu biasanya dia kita yang menyaksikan gitu. Kalau untuk yang konseptual itu biasanya dia keterkaitannya itu dengan konsep yang biasa kita pahami. Kalau untuk yang analogi kan perbandingan ya gitu. Sedangkan kalau yang kontemporer itu biasanya isu-isu terkini tuh, yang lagi hot news gitu. Terus lanjut lagi ke menilai informasi atau format penyajian informasi. Nah, ini juga banyak nih ditanya. Misalnya diminta untuk berdasarkan apa namanya teks ini gitu.
perlu perbaikan nggak gitu. Akan lebih baik jika ditambahkan apa gitu. Biasanya itu juga ada di TOTO gitu. Jadi ini untuk menilai informasi ini apakah format penyajiannya itu tuh apa namanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan gitu. Untuk yang materi yang ketiga ini menilai informasi atau format penyajian informasi itu dibaginya itu berdasarkan kredibilitas sumber nih. Ya, jadi seperti akurasi, objectivity, habis itu ada currency juga keterkaitan dan relevansi, terus ada cakupan juga seperti itu. Untuk yang kualitas konten, dia biasanya keakuratan data, kelengkapan informasi biasanya, atau misalnya kita bilangnya itu dia logis nggak sih, gitu, si teks itu gitu, seperti itu. Untuk yang format penyajian biasanya tuh kan ada yang bentuknya full text ya, ada yang ada tabel, ada yang ada infografis atau infografik, ada juga yang disajikan berdasarkan chart biasanya, gitu. Untuk yang menentukan pilihan dari informasi, ini biasanya itu kita disajikan berbagai alternatif nih. Nah, kita diminta untuk memilih mana nih opsi terbaik. Gitu. Biasanya itu decision making skill sih, analytical thinking mostly. Ya, untuk yang eh, empat bagian empat ini, biasanya itu kalau ini itu agak jarang muncul sih sebenarnya untuk yang ini gitu. Untuk yang menentukan pilihan dari informasi, tapi ada aja yang muncul. Seperti kita diminta untuk memilih mana nih pilihan yang terbaik yang akan kamu berikan kalau misalnya kamu apa namanya diminta gitu, seperti itu. Untuk yang lanjut itu yang kalimat-kalimat ya. Untuk bagian yang kelima itu kalimat mendukung kata menolak ini banyak banget ya. Kalimat mendukung dan menolak ini. Untuk kalimat mendukung dan menolak ini biasanya dia itu ke teks argumen biasanya memperkuat atau melemahkan ini biasanya ada di PU nggak sih yang mana yang salah benar memperkuat memperlemah itu juga ada selain di literasi bahasa Indonesia. Jadi mana nih kira-kira argumen yang mampu memperkuat pernyataan tersebut mampu melemahkan pernyataan tersebut terhadap entah itu suatu pernyataan entah itu suatu klaim entah itu suatu hipotesis gitu. Oke, next. Jadi kalau untuk yang mendukung atau menolak ini tuh adik-adik bisa untuk di apa namanya dipilih aja di opsinya, dibaca opsinya. Apakah si A, B, C, D itu hadirnya dia itu mampu untuk memperkuat pernyataan yang diminta atau enggak? Gitu. Misalnya dia bilangnya itu tuh si A ini baik untuk kesehatan. Nah, kita diminta untuk memperkuat. Berarti kita harus memberikan fakta, memberikan data, memberikan pernyataan yang isinya itu tuh memperkuat pernyataan tersebut. Atau misalnya dengan memberikan, oh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh ini itu manfaatnya itu tinggi banget kayak gitu. Seperti itu. Atau misalnya nih kita diminta untuk menilai apa namanya suatu suatu informasi, suatu proyek nih, misalnya di suatu proyek misalnya tentang Freeport nih. Freeport itu kan dia punya dampak dua sisi ya, ada sisi positif dan juga sisi negatif. Nah, kita diminta untuk membantu misalnya di teks itu membantu untuk menemukan atau memperkuat pernyataan bahwa PT Freeport ini hadirnya itu tuh mampu untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Nah, bisa dipilih tuh mana data-data yang mampu untuk istilahnya membuat pembaca itu jadi oh iya berarti si apa hadirnya PT Privat ini emang benar-benar membantu perekonomian kita nih dengan alih teknologi terus dengan apa namanya mengurangi pengangguran dan lain sebagainya kayak gitu. Ini bisa apa dilihat dari si opsi jawabannya aja. Oke, sebelum kita lanjut ke latihan soal nih, ya ada yang ingin ditanyakan mungkin? Iya, aku lagi di Kanada. Kebetulan kemarin diajak sama aduh, takut ya. Nanti takut ada lewat gitu kan ini. Intel gitu. Latsol ya, ada yang ingin ditanyain gak dulu nih? Sebenarnya ini basic ya. Jadi kalau untuk maksudnya itu bukan basic juga sih. Ini pengetahuan dasar. Jadi nggak mungkin ditanyain sebenarnya di teksnya gitu. Yang mana nih yang masuk koneksi apa namanya personal, yang mana nih observasional itu nggak ditanya gitu. Cuman ini supaya adik-adik tahu bedanya aja dan mana yang masuk kategori-kategori di tiap pembahasan materi. Oke, gas ya. Aduh, kok langsung nomor dua. Ntar, kita lihat. Oke, sebentar ya. Aku dibaca dulu aja ya sambil aku keluarkan pollingsnya. Ini pollingnya tuh paling bawah literasi soalnya.
Oke. Untuk yang di sesi 2 nanti itu campuran latihan soal ya adik-adik ya. Jadi kemarin kan kita udah ketemu menemukan informasi, memahami informasi, dan sore hari ini kita ketemu mengevaluasi, merefleksi informasi ta. Jadi nanti malam sesi 2 itu gabungan soalnya dari tiga materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Gitu. Oke, silakan ya. Waktunya 1 menit aja untuk soalnya. Silakan. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang ingin ada yang ingin membantu untuk menjawab atau membuka mikrofonnya, disilahkan ya adik-adik ya. Oke, silakan dilanjut ya. Oke, ternyata udah 1 menit lebih nih ya. Jadi udah 1 menit lebih. Ada yang ingin membantu jawab dulu mungkin untuk soal kita yang pertama. Aku izin untuk ada yang polling ya adik-adik ya. Kita share result. Ada yang mau mengorbankan diri mungkin? Oke, kalau misalnya tidak ada, baiklah. Aku saja yang mengorbankan diri. Oke, untuk soal yang pertama, itu pertanyaannya apa sih? Wait, kita lihat dulu. Jika di dunia ini pendidikan terjadi apa di? Jika di dunia pendidikan terjadi kondisi yang berlawanan dengan sikap yang diambil pabrik, situasi yang paling apa nih? Situasi yang paling sesuai itu adalah apa? Jadi soal ini kan minta kita untuk nyari situasi di dunia pendidikan yang berlawanan ya dengan sikap yang diambil oleh pabrik dalam cerita. Berarti kita harus tahu dulu nih si pabrik itu tuh dia gimana sih cara kerjanya gitu. Kebijakannya seperti apa sih gitu. Jadi untuk tahu nih gitu memprediksi gimana kalau misalnya dia berlawanan situasinya gitu. Jadi di sini adik-adik itu jawaban tertingginya tuh sama nih ya. Kok bisa ya? B, C, D ini sama nih. Terus baru satu orang yang jawab. Kok iso nih baru satu orang yang jawab. Satu-satu berarti ada 3 orang ya. 3 dari 3. Oke, di sini jawabannya adik-adik di B, C, dan D ya. Kita lihat dulu di teksnya. Untuk mencari atau menemukan jawaban dari sini tadi aku sudah jelaskan ya kita harus tahu dulu si pabrik itu gimana cara kerjanya, gimana cara memperlakukan karyawannya. Karena di sini kan dia kalau kita baca denting mesin di pabrik tak benar-benar sunyi. Ini sebenarnya bagian dari teks sastra ya adik-adik. Jadi bisa jadi teks apa namanya? Dongeng, bisa jadi juga legenda, bisa jadi memang sebuah cerita karangan. Seperti itu tuh masuk ke dalam jenis teks sastra. Oke, di dalam cerita itu kan dijelasin ya mana nih, setiap kali menarik tuas mesin pres, suara dentuman besi menggema di sekelilingnya lalu senyap. Oke, matanya berat. Oke, ini nggak belum ada penjelasannya ya. Oke, darah, bau besi. Oke, para pekerja berlari ke arahnya, wajah-wajah panik. Oke, nggak ada di sini juga. Oke, agar mesin segera dibersihkan dan produksi dilanjutkan. Tidak ada waktu untuk berhenti, tidak ada jeda untuk kehilangan. Jadi kalau misalnya kita dasarkan pada kalimat yang ada di sini aja, itu kita bisa tahu ya bahwa apa? Bahwa di dalam pabrik ini tuh sebenarnya itu kayak pekerjaannya itu tuh nggak benar-benar diperlakukan dengan baik ya. Karena bayangin aja nih, pada saat seorang karyawannya nih, karyawannya itu udah eh, kehilangan kesadaran katanya nih. Saat kesadarannya mulai kabur, bukanlah rasa takut katanya, melainkan pikiran yang anehnya begitu sederhana. Besok, apakah aku masih bekerja? Kelihatan ya sebenarnya bahwa pabriknya itu tuh hanya mementingkan apa namanya si produk atau barangnya ini atau istilahnya kita bilang proses produksinya aja. Jadi dia nggak mementingkan si karyawannya itu gitu. Jadi di dalam teks ini
Situasi yang berlawanan itu adalah tentu aja kalau misalnya institusi itu lebih mengutamakan kesejahteraan siswa karena ini in education context ya gitu. Jadi kesejahteraan siswa dibandingkan pencapaian akademik. Jadi sebenarnya jawaban yang tepat itu tuh ada di opsi yang E tuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena di pabrik ini tuh dicerita tentang pabrik ini tuh jelasin bahwa dibanding dengan kesehatan karyawannya, dibandingkan dengan kepentingan pekerjanya, si pabrik ini lebih memilih untuk melanjutkan proses produksi gitu kan. Jadi dia lebih mementingkan ya keuntungannya aja nih dibandingkan dengan karyawannya. Ini kalau misalnya sisi berlawanan itu berarti ketika yang apa dipentingkan atau yang istilahnya diutamakan itu adalah si apa namanya si siswanya dibandingkan dengan apa yang sekolah ini ingin capai. Seperti itu. Itu kenapa opsi E ini itu yang lebih tepat karena dia keseimbangan antara belajar dan kesehatan. Mereka nggak menekankan harus harus nih akademinya bagus nih supaya kita sekolah kita tuh tinggi ratingnya atau misalnya tinggi nih akreditasinya seperti itu. Oke, any question adik-adik? Jadi sebenarnya untuk soal-soal mengevaluasi dan merefleksi informasi tuh adik-adik tuh bener-bener harus jeli gitu loh. Adik-adik harus paham apa yang ditanyakan oleh soalnya dulu, baru adik-adik bisa meluncur ke teks. Kalau misalnya adik-adik nggak paham teksnya atau misalnya nggak paham pertanyaannya mau apa, adik-adik akan kesulitan. Adik-adik hanya akan buang-buang waktu aja untuk baca teksnya. Jadi eh untuk di literasi maksimalkan dulu, mengerti dulu mau si soal itu apa sebelum adik-adik memutuskan untuk ke teks bacaannya. Oke, lanjut ya. Kak, biar jawabnya cepet dengan teks yang panjang gimana? Sebenarnya nih kita nggak usah lihat dari teksnya dulu panjang atau enggak. Kita lihat dulu dari cakupan pertanyaannya itu di cakupan yang mana. Kalau misalnya dia cakupannya itu hanya meminta adik-adik untuk mencari kalimat nih, mencari sebuah informasi, misalnya data atau fakta atau lokasi atau tempat, adik-adik bisa scanning langsung. Keyword aja sih soalnya. Kalau si soalnya itu nggak ada yang bisa di keyword nih, misalnya nggak ada yang bisa di keyword seperti dia bilangnya tuh mengapa itu bisa terjadi. Nah, mengapa itu bisa terjadi itu kan nggak bisa di keyword ya, karena nggak mungkin itu ada di teksnya. Jadi yang bisa di keyword itu sih opsinya gitu. Keywordin aja soal itu baru bisa nggak dia menjawab si soalnya gitu. Sedangkan kalau misalnya adik-adik diminta soalnya minta untuk nyari sebuah simpulan, mencari sebuah tujuan penulisan teks atau ide pokok, itu adik-adik bisa langsung fokus aja ke mencari ide pokoknya. Jadi jangan terpaku ke teks yang panjang, tapi pahami aja soalnya tuh mau apa. Karena nggak semua soal di literasi itu minta adik-adik untuk membaca keseluruhan bacaan sebenarnya. Kayak gitu. Kadang mereka tuh mintanya itu ide pokok paragraf satu tuh apa. Memang nih mungkin ada soal yang bilang kesimpulan atau simpulan dari teks tersebut itu apa. Tapi pasti di soal sebelumnya itu dia pernah minta adik-adik untuk mencari ide pokok dari paragraf satu atau mungkin paragraf 2 gitu. Itu juga bisa memudahkan adik-adik. Jadi adik-adik bisa skip apa namanya untuk paragraf yang sebenarnya udah adik temukan ide pokoknya. Untuk ide pokok atau simpulan pun itu kan sudah aku berikan caranya ya. Jadi untuk simpulan, pertama tuh baca dulu aja awal kalimatnya di paragraf itu. Kalau misalnya ada konjungsi pertentangan, ditandai aja karena bisa jadi dia adalah ide pokoknya. Tapi kalau misalnya nggak ada, langsung aja baca kalimat awal, kalimat akhir. Mana yang lebih umum di antara si kalimat awal dan si kalimat akhir itu. Gitu. Biasanya yang paling umum itulah yang ide pokoknya. Kalau dia merujuk di kalimat sebelumnya atau ternyata dia itu istilahnya merincikan nih gitu atau menambahkan informasi itu berarti dia bukan ide pokok seperti itu. Oke, any question lagi adik-adik? Jadi jangan terpaku dengan teks panjang ya, tapi pahami secara baik, secara apa namanya, secara lengkap sih pertanyaannya. Berarti nggak usah capek-capek baca dari awal, nggak usah. Jadi baca aja pertanyaannya dulu, pahami dengan bener-bener dipahami maunya tuh apa tuh si soal itu. Karena nggak semuanya itu minta adik-adik untuk baca seluruhan isi teks gitu. Oke? Nah, kayak gini kan. Sebenarnya teks untuk yang mengevaluasi dan merefleksi informasi ini, kenapa dia masuk ke kategori higher order thinking skill itu adalah karena dia itu tuh
apa namanya? Dia posisinya tuh dia advance kan. Jadi adik-adik itu harus mampu untuk membaca secara cepat gitu. Karena biasanya dia mintanya itu tuh nggak merujuk di satu paragraf. Jadi adik-adik benar-benar harus tahu ide pokok masing-masing paragraf. Jadi adik-adik tahu pertanyaan ini konteksnya itu tuh masuk ke paragraf yang mana. Kayak gitu. Oke, ini juga waktunya sama ya adik-adik ya. Silakan. Oke, udah ada yang raise hand nih ya. Halo kembali Dek Nana, gimana? How's your day today? How's your day today nggak tuh? Halo, aku mau jawab. Oke, silakan, Ah, silakan, silakan. ya, seorang investor institusi asal Jepang yang memiliki portofolio besar di pasar besar di pasar saham Indonesia sedang mempertimbangkan apakah akan mempertahankan atau menarik investasinya setelah I- IHSG mengalami penurunan tajam selama beberapa bulan terakhir. Pada saat yang sama, rupiah terus melemah dan sentimen pasar makin negatif. Jika tren ini berlanjut, keputusan apa yang paling mungkin diambil oleh investor tersebut? Aku baca di yang ini sih, yang kalimat ke-13. Itu kan anjloknya pasar yang paragraf ketiga, anjloknya pasar saham juga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Jadi di situ aku simpulin kalau investor kemungkinan akan menarik dananya karena risiko pasar Indonesia makin tinggi. Gitu, Kak. Oke, jadi jawabannya mana Nana? A, B, C, D, Ya, E. Oke, terima kasih, cantik. Oke, ya, kita udah diwakilkan oleh Dik Nana nih. Yang lain gimana? Mungkin yang cowok mungkin mau menyangga, ih enggak kak aku jawabannya ini. Atau mau memperkuat silakan ya, boleh raise hand. Oke. Ye, sama katanya. Oke, kita bahas aja ya adik-adik ya. IHSG ya, IHSG itu adalah indeks saham gabungan ya. Jadi dia itu tuh naik turunnya itu bergantung ke banyak faktor. Di sini yang ditanya itu adalah seorang investor institusi asal Jepang yang memiliki portofolio besar di pasar saham Indonesia itu sedang mempertimbangkan nih apakah akan mempertahankan atau menarik investasinya nih kalau misalnya IHSG itu mengalami penurunan tajam selama beberapa bulan terakhir. Pada saat yang sama, rupiah itu terus mengalami pelemahan nih, ini pelemahan, terus mengalami istilahnya tuh penurunan yang melemah ya. Itu kita bilangnya depresiasi rupiah makin negatif dan sentimen pasar makin negatif. Jika tren ini berlanjut nih, keputusan apa yang paling mungkin diambil oleh investor tersebut? Untuk adik-adik yang memang tertarik ya di dunia saham, di dunia trading, itu sebenarnya pertanyaan ini itu mampu dijawab pakai logika. Tapi ya ini sering banget ditanya, Kak bisa nggak sih kita jawab literasi itu pakai logika? Kalau misalnya logika yang ditanya ya adik-adik itu nggak bisa untuk membuat
jawaban itu tuh 100% jadi bener gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya literasi bahasa Indonesia tuh based on text. Jadi apa yang dibilang oleh teksnya, ya itulah sebenarnya yang harus adik-adik jawab. Kita nggak bisa untuk mengandalkan logika sebenarnya di literasi bahasa Indonesia. Bisa nggak sih Kak logika? Untuk logika itu bisa dipakai tuh kayaknya 10% doang deh gitu. Untuk lebihnya nih 90%-nya itu balikin ke teks. Kayak gitu. Karena semuanya itu ada di teks nih, beda dengan PBM. Kayak gitu ya adik-adik. Untuk soal ini, jawaban yang tepat itu yang mana? Jawaban yang tepat itu sebenarnya sesuai dengan jawabannya Denana ya. Yaitu investor itu mungkin akan menarik dananya nih karena risiko pasar Indonesia makin tinggi. Sebenarnya IHSG itu kemarin tuh sempat menjadi trending, bukan trending topik ya, sempat menjadi perbincangan di antara aku dan teman-temanku karena pada saat demo itu nilainya tuh terus anjlok berbarengan dengan saham semua saham dari BBNI, BBRI gitu terus Bian itu perusahaan tambang itu tuh negatif semua merah semua. Cuman alhamdulillahnya itu kembali menguat naik sekitar 1% sekian lah per hari ini gitu. Jadi jawaban yang tepat itu didasarkan pada kalimat yang mana Kak? Jawabannya itu didasarkan pada paragraf kedua dan ketiga. Kalau di paragraf 2 kan dia jelasin faktor-faktor yang menyebabkan penurunan ya gitu. Berarti ini faktor-faktor. Kalau yang ditanya kan kalau misalnya terjadi nih, apa yang paling mungkin diambil? Ini prediksi nih. Ya, nih prediksi biasanya. Apa yang paling diambil? Berarti di sini kan nggak mungkin ya. Di sini juga nggak mungkin karena ini bahas faktor-faktor. Berarti yang paling mungkin itu pembahasannya ada di paragraf ketiga yang diantar oleh si paragraf yang kedua. Jadi melemahnya nilai tukar rupiah itu meningkatkan biaya impor dan dapat memicu apa? Dia dapat memicu inflasi gitu kan. Habis itu kepercayaan investor juga turun. Jadi investasi asingnya itu bisa terhambat. Jadi meningkatkan persepsi resiko. Tekanan ekonomi juga bisa makin besar. Jadi akhirnya apa? Resiko ini tuh membuat investor itu cenderung apa? Menghindari uncertainty kita bilangnya, menghindari ketidakpastian. Jadi mereka biasanya memilih untuk mengurangi paparan, istilahnya tuh biasanya menarik investasinya untuk mengurangi resiko yang terjadi, terutama ketika pasar itu sedang bergejolak. Ini sebenarnya yang menjadi alasan waktu itu Indonesia mengalami krisis di tahun 98 nih. Ini. Any question adik-adik? Ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada. Lanjut, bro. Lah, oh, sorry, sorry. Ketekan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk yang sesi satu itu aku nggak banyak ngasih soal ya adik-adik, tapi di sesi duanya itu agak lumayan banyak. Mungkin nanti kalau misalnya pertemuan di sesi sore ini itu soalnya kurang, akan aku tambah dari soal untuk yang sesi 2. Jadi nanti tinggal sisa soal dari sesi 2 aja yang akan kita bahas di sesi yang kedua. Oke, silakan.
Oke, ini nggak ada yang mau mengorbankan diri nih. Tadi udah dibuka oleh Dek Nana. Ada yang mau untuk jawab? Oh, ternyata ada. Sorry, aku nggak lihat ya. Ini ada Dek Revano ternyata and other raise hand. Sih, kita buka dari Dek Revano dulu ya. Karena namanya nih di atas. Silakan, open mic. Ini untuk yang bisa saya simpulkan ya dari teks ini, dia si Alika kan adalah seorang mahasiswa. Alika merasa kalau ia memiliki permasalahan yang sama dengan Rina. Yang menurut saya, permasalahan yang dimaksud oleh Alika yang agak ketika Alika membeli laptop yang lebih murah agar bisa menabung untuk kebutuhan kuliahnya. Karena ini masalahnya sama-sama teks yang B, C, D, E itu boros, sedangkan yang dibahas teks itu yang hemat untuk apa yang dibutuhkan aja. Oke, terima kasih Dek Revano ya. Ini kayak banyak banyak fansnya nih. Ya, dari tadi kayaknya komen-komennya Revano terus nih kece tuh kece ya, kelas ya. Berarti emang banyak fansnya nih ya Dek Revano. Jangan-jangan ini ya. Oke, terima kasih ada Dek Revano dan Nana juga yang raise hand ya. Untuk pertanyaan yang seperti ini, ya sebenarnya untuk semua subtes itu adik-adik bisa untuk eliminasi jawaban ya adik-adik. Jadi literasi bahasa Indonesia pun sama. Jadi kalau misalnya dia nggak sesuai konteks nih, itu udah bisa langsung dieliminasi aja. Sama seperti yang dijelaskan oleh Revano tadi. Ini kan konteksnya ini Rina ini kan ada tiga paragraf ya. Oh, empat, empat, satu, dua, tiga, empat. Ini dia masuk ke teks golongan teks sastra ya adik-adik. Untuk teks sastra, ide pokok itu dia menyebar. Jadi kita nggak bisa untuk mematok dia ide pokoknya yang mana. Itu dia jadinya tuh menyebar. Karena untuk apa namanya teks sastra itu dia itu bebas untuk menyimpang dari kaidah. Jadi terkadang italik, misalnya nih kata-kata yang harusnya italik, entah itu bahasa daerah atau istilah asing, di sastra itu mereka boleh untuk apa namanya nggak italik itu kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu untuk apa namanya teks sastra. Gitu. Jadi dia tuh nggak terikat aturan baku si teks sastra ini. Jadi dia ide pokoknya juga menyebar. Jadi kalau misalnya ditanya temanya seperti apa ya adik-adik harus tahu dulu paragraf satu itu dia menceritakan tentang apa. Paragraf kedua itu dia ngapain. Paragraf 3 dan 4 dan 5-nya itu dia ngapain. Cuman mostly biasanya di paragraf satu itu dia pasti kenalan dulu nih tokohnya siapa, sifatnya kayak gimana, mungkin sekolahnya di mana, kayak gitu. Seperti itu. Untuk di sini itu di paragraf satunya itu dia jelasin kalau Rina itu kan tertarik dengan sepasang sepatu tah. Tulus kayak nih ya sepatu. Jadi dia tertarik ke sepasang sepatu berwarna merah ini katanya. Nih. Tapi dia bilangnya itu harganya nih ya dompetnya itu nggak cukup uangnya di dompetnya itu untuk membeli sepatu. Tapi bulan ini juga ia harus bayar cicilan kontrakan. Oh katanya uangnya cukup, tapi bulan ini dia perlu bayar kontrakan dan biaya sekolah adiknya. Jadi dibahasakan ya memang kalau ini berarti nggak cukup sih ya bahasanya gitu. Untuk paragraf yang kedua itu apa? Di sini Rina itu bukan untuk membeli sepatu itu, tapi dia lebih nyari yang lebih murah kayak gitu, tanpa merek terkenal tapi cukup nyaman. Jadi di paragraf kedua itu dia bilang kalau Rina ini itu akhirnya memilih membeli sepatu berdasarkan fungsi. Jadi membeli sepatu lain yang harganya lebih murah. Kalau untuk yang paragraf ketiga dia menceritakan tentang Rina yang kecewa nih karena nggak bisa atau belum bisa membeli sepatu yang terkesannya itu mahal menurut dia karena istilahnya di sini itu dia ingat kan perjuangan ibunya nih di paragraf yang ke ini. Paragraf yang ketiga. Untuk paragraf yang terakhir, Rina sadar nih kalau sepatu yang dia beli mungkin bukan yang paling ia inginkan, tapi yang dia emang butuhin. Sama nih Kak, kayak kita biasanya. Kadang kita kalau misalnya mau beli sesuatu itu, kalau Gen Z sekarang ya, mereka belinya itu tuh kayak sama sih kayak aku karena lucu mungkin ya karena yang ngiklaninnya itu ganteng, cakep, cantik gitu kan. Kita belinya karena itu ya on cam katanya. Iya boleh on cam sebentar, on cam dulu.
Nah, oke. Jadi kita belinya itu kadang karena lucu, karena ganteng nih yang ngiklanin gitu. Padahal kadang itu bukan sesuatu barang yang kita tuh benar-benar butuhin gitu loh. Nah, Rina ini berbeda. Jadi dia beli barang itu tuh berdasarkan memang menurut dia ya, ini bukan yang dia mau, tapi emang yang dia paling butuhin. Ya gitu. Jadi untuk yang opsi B, C, D, dan E itu nggak mungkin jawabannya nih. Karena untuk si B, C, D, dan E ini kan kita compare sama Alika ya, mana yang permasalahannya itu sama gitu. Sedangkan si Rina ini tuh dia bener-bener milih sesuatu itu berdasarkan yang bener-bener kebutuhannya dia gitu. Berarti opsi B, C, D, dan E itu nggak mungkin untuk menjadi jawabannya nih. Karena kalau yang B dia milih liburan ke luar negeri nih. Padahal dia tahu nih dananya tuh udah menipis. Itu kan nggak mungkin ya. Untuk yang C itu memutuskan untuk membeli gaun mewah. Nah ini juga nggak. Membeli gawai terbaru nih iPhone 17 nih kayaknya yang dia beli nih. Ketika Alika menghabiskan uang tabungan untuk membeli aksesoris juga nggak. Boros nih sama kayak yang dibilang sama Dek Revano tadi. Jadi ini yang kondisinya iya, karena kan dia bilang Alika nih mahasiswa. Alika merasa kalau ia memiliki permasalahan yang sama dengan Rina. Berarti kita harus cari tahu dulu permasalahannya Rina itu apa. Permasalahannya Rina di sini itu dia belum bisa membeli sepatu yang dia mau. Cuman akhirnya dia membeli sepatu yang memang paling dia butuhin dengan harga yang lebih murah. Nah, compare nih dengan Alika. Sedangkan jawaban yang paling tepat itu yang A. Karena untuk B, C, D, dan E itu dia lebih memilih untuk memaksakan gitu. Seperti itu. Any question adik-adik? Ini udah on cam nih saya. Gak ada, lanjut. Aman Kak? Oke. Next. Bener ta? Oh, bener. Nanti untuk yang literasi adik-adik kepoin aja ya. National Geographic, habis itu The Conversation untuk tahu isu-isu terkini, entah itu terkait dengan science technology ataupun sosial humaniora, itu bisa dikepo-kepoin aja. Jadi adik-adik udah tahu nih isu-isu terkini yang kiranya mungkin akan masuk nih ke SNBT-nya di tahun depan. Kita rajin-rajin aja dibuka untuk mengasah kemampuannya adik-adik, entah itu dalam membaca secara cermat, habis itu menemukan informasi dengan waktu yang singkat, seperti itu. Oke, silakan. Oke, ini di era Vano udah raise hand. Ya, kita silakan, boleh open mic-nya. Sebelumnya izin tanya, diasumsikan itu kesimpulan apa gimana? Oh, asumsi. Asumsi itu dia tuh dugaan adik. Jadi kayak kita menduga-duga berdasarkan apa yang sudah sedikitnya itu tuh di mention di teksnya. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk mencari sebuah asumsi, hal yang bisa dikecualikan adalah kalau misalnya ternyata opsi A, B, C, D, dan E itu udah dijelasin di teksnya nih full mirip banget dengan apa yang disampaikan di teks, adik-adik bisa langsung eliminasi. Ya, begitu juga kalau ternyata A, B, C, D, E ini ternyata nggak ada, bener-bener nggak ada di dalam teksnya dibahas, itu bisa dikecualikan. Asumsi itu tuh lebih kepada di teks itu dia di-mention tapi nggak sampai penjelasan full gitu. Misalnya dia bilang kayak aku suka kamu gitu. Nah, di A, B, C, D, E-nya itu dia bilang si opsi A nih bilang aku suka kamu nih asumsinya. Itu kan nggak bisa ya karena di teks itu dia udah bilang aku suka kamu. Jadi itu nggak bisa didasar sebagai atau dipilih sebagai opsi jawaban. Ya, pilih jawaban yang menjelaskan nih dia sukanya itu kira-kira karena apa ya kayak gitu. Seperti itu. Berarti asumsi ini yang belum dijelaskan full ya di teks, Kak.
Iya, betul seperti itu. Contoh lagi deh, misalnya ini udah 100 kali sih aku ulang di kelasnya aku ya. Misalnya nih untuk pekerjaan seperti dokter, habis itu pekerjaan seperti pilot, terus habis itu pramugari-pramugara, itu kan biasanya banyak syaratnya Itu biasanya itu minimal penglihatan kita itu cukup baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya di teksnya dia bilang pekerjaan seperti pilot, habis itu kedokteran itu apa namanya membutuhkan penglihatan yang baik gitu. Berarti asumsinya adalah, oh berarti kalau misalnya kita punya penglihatan yang misalnya ada gangguan nih, berarti kita nggak bisa masuk di pekerjaan itu. Kayak gitu. Itu juga bisa jadi informasi yang berlawanan kayak gitu. Tapi tetap ya harus ada dasarnya di dalam teksnya. Kalau nggak ada dasarnya nggak usah dipilih. Ngapain dipilih ya? Gitu. Ini Denana udah raise hand nih. Gimana tuh? Pegal ya Oh saya. Kak, Halo. jadi aku mau berasumsi. Boleh. Aku lihat di yang paragraf satu, yang ketiga itu perubahan ini bukan hanya penyesuaian administratif, melainkan langkah yang dapat membuka celah bagi kembalinya dominasi militer dalam urusan pemerintahan, sesuatu yang seharusnya telah ditinggalkan sejak era reformasi. Selain itu, revisi ini juga memperbolehkan TNI memperoleh sumber pendanaan di luar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Nah, itu aku berasumsi bahwa jika revisi UU TNI diterapkan, TNI dapat memperoleh pendanaan di luar APBN yang berisiko mengurangi transparan tanpa pengawasan ketat. Correct me if I'm wrong. Oke, jawabannya J yang mana sayang? Yang D, Oke, yang D ya. Oke, ya, terima kasih Nana ya, ya. sama-sama. Oke, asumsi ya, assumption, prediction. Ini juga sebenarnya kalau misalnya ditanya, ada nggak sih Kak di apa namanya literasi bahasa Inggris ya? Maybe ada ya. Aku nggak tahu, nggak pernah nanya sama Kak Bayu. Untuk soal yang ini, itu berdasarkan teks dapat diasumsikan bahwa, nah ini sebenarnya bisa kita kecualikan opsi-opsi jawaban yang sebenarnya udah ada di teks. Ya, caranya gimana? Caranya adalah dengan keyword. Scanning ya, di scanning dicari bener nggak gitu. Kalau misalnya kemiripannya dengan antara si opsi dengan si jawaban atau si opsi dengan teksnya itu hampir 80% hampir 70% sama, udah eliminasi aja. Dia nggak mungkin dijadikan sebagai jawaban untuk pertanyaan asumsi gitu. Wait ya, dia ngelek ngelek ngelek. Nah, oke. Untuk soal ini itu oke. Untuk opsi tertinggi ya, kita bahas dulu untuk opsi tertinggi. Sebelum kita ke jawabannya di Nana, itu opsi tertinggi itu ada di opsi yang A. Di sini opsi yang A, revisi UU TNI itu membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menguasai seluruh posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan. Apakah ini merupakan jawaban yang tepat? Sebenarnya untuk opsi yang A ini dia nggak tepat ya. Kenapa? Karena teks itu tuh dia cuman bilang kalau revisi apa UU TNI ini RUU TNI ini itu bahasanya itu memungkinkan prajurit aktif untuk menduduki jabatan di berbagai lembaga sipil. Ya, teks ini nggak ada yang nyatain kalau mereka itu bisa menguasai seluruh posisi. Jadi dia hanya bilang kalau eh dia itu bisa menduduki jabatan di berbagai lembaga sipil, bukan di seluruh posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan. Jadi ini adalah informasi yang nggak sesuai. Jadi opsi A ini sebenarnya nggak bisa untuk dijadikan sebagai jawaban, karena di teksnya itu tidak ada dibahas. Gitu. Terus kita lanjut ke jawabannya D. Nana tadi ya jawabannya Dana itu ada di D. Jika revisi UU TNI itu diterapkan, TNI dapat memperoleh pendanaan di luar APBN yang beresiko mengurangi transparansi tanpa pengawasan yang ketat. Untuk opsi yang D itu sebenarnya itu dia tersurat ya kita bahasakan. Tadi kan sudah dibacakan sama Denana. Itu tersurat. Jadi sesuatu yang tersurat itu kita nggak bisa jadikan sebagai jawaban. Seperti yang aku jelasin tadi. Gitu. Oke, jadi jawaban yang tepatnya yang mana, Kak? Jadi sebenarnya jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B. Jabatan prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil itu berpotensi lebih loyal kepada institusi TNI daripada atau istilahnya itu daripada kepada pemerintah sipil. Kok iso? Ya itu karena apa? Karena
dengan istilahnya jalankannya atau istilahnya revisi UU ini disahkan, kan dia bisa menduduki jabatan di berbagai lembaga sipil ya. Ini bisa menggeser posisi pemerintahan sipil yang sebenarnya. Jadi karena si TNI ini kan banyak ya, dia bisa menduduki bisa menduduki jabatan di berbagai lembaga sipil. Dia jadinya istilahnya itu eh sini nih di kalimat tiga dia. Perubahan ini bukan hanya penyesuaian administratif, melainkan langkah dapat yang membuka celah bagi kembalinya dominasi militer dalam urusan pemerintahan, sesuatu yang seharusnya telah ditinggalkan sejak era reformasi. Jadi bahasanya adalah kalau RUU TNI ini disahkan, yang berdominasi itu adalah TNI. Jadi prajurit yang menduduki itu tuh akan lebih loyal kepada institusi TNI dibandingkan kepada pemerintahan sipil seperti itu. Any question? Aduh, banyak banget sesuatu di meja saya ini banyak sekali saya jadi bingung. Gitu ya. Any question? Iya nggak ada jawabnya ya. Biasa sesuatu yang sebenarnya bagus itu tuh banyak yang nggak jawab. Any question? Ada pertanyaan? Kak, apa next kata Ilham. Apa sih siapa sih Ilham? Aku takutnya ini ya. Kenapa nggak next Kak kata Sahroni gitu. Kita ajak ngopi ya. Astagfirullahaladzim takut. Silahkan ya waktunya sama. Soalnya Sahroni tuh sekarang eksistensinya tuh mengalahkan aktor-aktor idol K-pop. Silahkan ya. Jadi takut ada tukang bakso lewat. Oke, gimana tuh di Revano? Kalau menurut saya analisis saya dari kalimat 1 sampai 14 ini dia hanya membahas kurma. Jadi Mm-mm. di teks ini menurut saya masih kurang optimal karena yang teks hanya berfokus pada kurma tanpa membahas alternatif makanan sehat lainnya untuk berbuka puasa. Jadi jawabannya yang Ah, yang Oke, terima kasih. Ya, agak aneh ya di Revano angkat tangannya soalnya yang stiker yang dipakai tuh tangannya putih, sedangkan dari adik kalian tuh tangannya tuh kuning. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya males banget buka kamera ya, karena ngeleks. Oke, jadi di sini pertanyaannya tuh apa? Maaf ya kalau misalnya agak nunduk soalnya tuh aku pakai device dua aku tuh di sini. Kelihatan ya, nah device dua aku di sini. Jadi, jika tujuan utama teks ini adalah memberikan wawasan komprehensif tentang nutrisi saat berbuka puasa, aspek apa nih yang membuatnya kurang optimal? Nah, ini sebenarnya itu masuk ke kategori penilaian teks tadi ya, gitu. Jadi, apa yang membuat aspek yang disampaikan oleh teksnya itu tuh bisa kurang optimal. Di sini jawabannya tuh sebenarnya sesuai dengan jawabannya di Revano tadi, yaitu ada di opsi yang A ya. Jadi kita tuh diminta untuk mengidentifikasi aspek yang membuat teks ini tuh kan masih kurang optimal gitu dalam memberikan wawasan seputar apa? Seputar nutrisi saat berbuka puasa. Sorry, butuh minum kayak butuh minum. Oke, jadi di sini teks itu kan jelasin pen aku ketinggalan. Di sini teksnya itu kan menjelaskan ya kalau misalnya kurma ini tuh penting nih untuk berbuka puasa. Ada dua perspektif utama. Oke.
Ada fitokimia nih. Jadi dia di paragraf satu itu dijelasin kalau dia bisa sebagai sumber apa namanya energi yang cepat. Karena dia berkaitan dengan pemulihan metabolisme setelah berpuasa ta. Untuk yang paragraf yang kedua sebagai apa? Dia sebagai sumber energi atau kita bilangnya itu antioksidan gitu. Cuman dibahas di paragraf satu juga dia bahasnya energi ya gitu. Sama. Jadi teks itu tuh apa namanya? Di sini itu pada bagian akhir dibilang kondisi ini dapat dihindari dengan pilihan makanan yang mampu memberikan energi secara bertahap serta mendukung keseimbangan metabolisme tubuh. Ya, jadi kurma itu seharusnya menjadi pilihan utama nih saat berbuka puasa dibandingkan makanan tinggi gula lainnya yang dapat menyebabkan lonjakan insulin dan kelelahan tubuh. Jadi di teks ini itu sebenarnya kurangnya itu adalah harusnya dia bahas alternatif makanan lain nih gitu yang istilahnya memiliki manfaat yang serupa atau istilahnya itu pelengkap nutrisi yang diperlukan nih saat berbuka gitu. Jadi dia bilangnya itu dapat dihindari dengan pilihan makanan yang mampu memberikan energi secara bertahap. Ya makanannya apa ta? Nggak ada di sini. Jadi sebenarnya ini tuh kurang gitu. Seharusnya ditambahin nih informasinya. Jadi seputar makanan apa yang kiranya itu bisa menjadi alternatif lain yang apa namanya kandungannya tuh mirip seperti kurma atau istilahnya mampu untuk memberikan manfaat nutrisi yang lengkap bagi tubuh. Begitu. Any question adik-adik ada pertanyaan? Mataku gatal sekali. Dah, lanjut ya. Kak, backgroundnya pakai yang mana? Kepo ya, ini tuh bukan background. Itu aku lagi di langsung di tempatnya ini. Siapa yang bilang ini background? Lanjut ya. Dicari itu biasanya dia paling apa? Kalau di background itu tuh di sebelah mana ya? Tadi nggak tahu aku yang ketiga atau keempat. Pokoknya itu. Ada kok di backgroundnya itu. Nggak mungkin nggak ada. Iya mandi aja dulu ayah nggak apa-apa. Silahkan ya. Ini lanjut ya adik-adik ya waktunya sama. Oke, udah lewat nih 1 menit 30 detik. Ada yang ingin mengorbankan diri mungkin? Oh, pegel sekali ya kaki saya. Ada yang mau coba jawab mungkin adik-adik? Kayak bagus ya gradasi warnanya. Oke, kalau nggak ada kita bahas aja ya. Di sini pertanyaannya apa sih sebentar? Oke, berikut ini yang termasuk ke dalam kalimat fakta. Nah, ini kalau misalnya sampai salah jawabannya aku laporin sama Kak Cesar ya. Kak Cesar ini kok anak buahnya ini salah ya ditanya kalimat fakta. Oke, jadi kalimat di dalam literasi PBM PPU itu sebenarnya ada namanya kalimat fakta dan juga kalimat opini. Jadi kalimat fakta itu adalah kalimat yang sejatinya dia itu bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi pernyataan-pernyataan yang misalnya didasarkan berdasarkan jurnal nih, jurnal itu kan melalui tahap penelitian, tahap olah data, itu biasanya langsung masuk kategori fakta. Misalnya juga suatu kejadian yang sudah terjadi itu juga masuk ke dalam kategori kalimat fakta. Biasanya itu dia nyebutin
lokasi, habis itu tempat, berapa orangnya, kapan terjadinya, itu tuh pasti fakta. Ya, jadi seperti itu. Intinya yang didasarkan kepada data itu mostly itu adalah fakta. Nih, di Revano udah raise hand. Silakan. Saya nampaknya di ini agak di mana tadi? Kalimat 6. Selain itu, bahan baku fusi seperti deuterium dapat diperoleh dengan mudah di air laut. Sementara tritium dapat diproduksi melalui reaksi litium. Saya nengoknya di jawaban jawaban D. Mm-mm. Sumber bahan baku untuk reaksi fusi seperti deuterium dapat ditemukan di alam, terutama di air laut, karena dia sesuai dengan teks. Oke, terima kasih. Daerah Vanuf sudah mulai mengaji nih ya. Jadi untuk soalnya di sini itu pertanyaannya mana yang termasuk ke dalam kategori kalimat fakta ya. Nah, kalau misalnya adik-adik nggak terlalu paham cara membedakan kalimat fakta dan kalimat opini, ya adik-adik bisa melihat dari segi kalimatnya langsung di opsi A, B, C, D, dan E. Kalau misalnya di A, B, C, D, dan E itu ada istilahnya kalimat seperti mungkin, kemungkinan, sebaiknya, selayaknya, yang intinya itu mengarah ke saran, itu dia sebagian besarnya itu masuk ke kategori opini gitu. Jadi kalimat yang sebaiknya seharusnya, ih kamu kayaknya harusnya begini gitu. Itu pasti opini. Kalimat-kalimat yang mengarah ke kata sifat juga itu juga opini seperti eh, lebih cantik, habis itu lebih baik, lebih ganteng, terus lebih pintar, itu juga masuk ke kategori kalimat opini gitu. Seperti itu. Di sini yang opini mau opini gitu, yang fakta yang mana ya gitu. Yang fakta sebenarnya dari teks ini itu sebenarnya ada di opsi yang C tuh dibandingkan dengan opsi yang D. Kenapa bisa? Untuk opsi yang D itu dia kurang tepatnya itu adalah kata ini. Dapat ditemukan ya. Kata dapat, istilahnya dia bukan kata ya, frasa. Frasa dapat ditemukan dengan mudah. Dengan mudah itu kan kata ini ya, kata sifat kayak misalnya kita bilang nih, aku mau pacarin dia deh gitu. Kenapa? Ya karena dia itu orangnya baik, terus mudah dideketin. Nah, itu tuh sebenarnya adalah sifat yang dimana itu bisa masuk ke kategori opini. Kata dapat mudah ditemukan. Untuk sebagian orang itu belum tentu bilang, oh mudah kok ditemuin, oh mudah kok dideketin. Karena bagi sebagian orang itu mungkin sulit untuk mencari, sulit untuk mendekati. Seperti itu. Jadi opsi yang D ini dia nggak tepatnya karena ada frasa dapat mudah ditemukan. Gitu. Seperti itu. Jadi opsi yang tepat itu ada di opsi yang C ya. Jadi opsi C itu bilang pengembangan laboratorium penelitian fusi nuklir itu membutuhkan anggaran yang besar dan memakan waktu yang tidak singkat. Hal ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada paragraf yang ketiga. Jadi tantangan besarnya itu dalam implementasinya itu adalah mencapai mempertahankan plasma. Oke, habis itu menunjukkan kemajuan reaksi, namun hingga kini, oke, biaya pengembangannya itu juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Pembangunan fasilitas itu memerlukan investasi miliaran dolar. Bayangkan miliaran dolar berarti triliunan nih di kita. Gitu. Kalau fakta berarti lihat pilihan jawabannya Kak. Iya, benar. Tapi kalau misalnya adik-adik nih, jadi jawabannya yang C ya, sesuai dengan kalimat di paragraf ketiga. Jadi untuk menentukan kalimat fakta dan opini adik-adik harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya mereka menyelipkan, mesisipkan opsi-opsi yang itu opini nih, itu fakta, tapi dia nggak ada di teksnya. Jadi setelah adik-adik menemukan mana yang kategori opini, misalnya dia minta opini ya, gitu. Udah ketemu nih yang opini yang mana, make sure lagi di teksnya ada. Kalau misalnya di teksnya nggak ada, even dia opini, even dia fakta nih yang ditanyain oleh teksnya nggak usah dijawab. Karena dia nggak ada di teks, dia opini tapi dia nggak dijelasin di teks ya otomatis jawabannya adik salah gitu. Oke, lanjut ya. Oh ya, kita lanjut. Oke, aku relaunch dulu pollingnya. Silahkan.
Oke, sudah 1 menit lebih nih ya. Kita ada di Nana ini. Gimana tuh? Silahkan. Ini aku bingung. Em, ini ya aku jawab yang 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 mana? A. Oke. Kom apa itu comparison culture di media sosial bisa membuat FOPO makin kuat. Ada di yang paragraf kedua, selain itu yang kalimat ke-10, selain itu media sosial merupakan salah satu faktor terbesar dalam perkembangan FOPO. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memungkinkan orang untuk terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Fenomena ini sering disebut sebagai comparison culture yang dapat memperkuat perasaan tidak aman dan ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain. Gitu, Kak. Jadi kayak aku jawabannya A gitu. Oke, terima kasih. Sebentar Ya, ya. you're Oke, sorry ya. Tadi ada chat dari dosen aku yang harus dilihat ya. Oke, jadi di sini itu pertanyaannya, ntar aku ending polling dulu. Pertanyaannya di sini adalah seorang siswa itu membandingkan nilai ujiannya dengan teman-temannya di media sosial. Ini sebenarnya udah kita lihat ya, dari kata membandingkan aja nih comparison. Jadi dia perbandingan. Jadi dia membandingkan nilainya dengan teman-temannya yang ada di sosial media atau di media sosial. Jadi akibatnya ia merasa rendah diri dan tidak percaya diri saat berinteraksi di sekolah. Asumsinya apa? Asumsinya dia bilangnya di sini karena media sosial ya. Jadi dia membandingkan istilahnya nilainya dengan teman-temannya di media sosial. Jadi akibatnya apa? Ia merasa rendah diri saat berinteraksi di sekolah. Dapat diasumsikan berarti dia apa? Dia mengalami FOPO. Jadi dia mengalami fear of other people's opinion. Jadi dia takut nih akan pendapat orang lain. Seperti itu. Nah, apa yang menyebabkannya? Menyebabkannya ya karena media sosial itu di paragraf kedua dijelasin ya bahwa faktor terbesarnya itu adalah sosial media. Platform seperti Instagram, Facebook, X, sekarang ya bukan Twitter, itu memungkinkan orang untuk terus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Gitu. Jadinya istilahnya itu hal yang dilakukan oleh siswa itu tuh termasuk comparison culture, di mana dia membandingkan dirinya itu dengan orang lain. Seperti itu. Oke, any question adik-adik? Ini udah kelihatan jelas sih sebenarnya. Karena udah ada media sosial, jadi adik-adik tinggal cari yang mana nih yang bahas terkait dengan media sosial di atas itu. Untuk opsi yang lain, di sini kan opsi tertinggi adik-adik itu sebenarnya yang C ya untuk di polling. Yang C itu adalah lingkungan sosial dan budaya itu menekankan keberhasilan akademis. Lingkungan sosial dan budaya yang menekankan keberhasilan akademis dapat memicu FOPO. Untuk opsi yang C itu sebenarnya kurang tepatnya adalah karena ilustrasinya dia itu tentang penggunaan media sosial kan ya. Jadi penggunaan media sosial. Jadi bunga lingkungan sosial dan budaya inilah yang menyebabkan opsi C ini tuh belum bisa kita jadikan sebagai jawaban. Seperti itu. Jadi konteksnya itu adalah si media sosialnya. Seperti itu. Any question adik-adik ada pertanyaan mungkin? Oke, nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Oke, next, next. Nggak jadi ngedate ya, kita nih malam minggu nih harusnya kita ngedate ya, harusnya kita menikmati Malmings. Oke, waktunya sama ya adik-adik ya, silakan.
Oke, sudah 1 menit. Nih kemarin sudah kita bahas nih problemnya apa di dalam teks ini nih. Kalau misalnya ada yang salah jawabannya ya kita panggilin Saroni sama-sama ya. Oke, di sini pertanyaannya adalah haruskah manakah dalam pernyataan ini yang permasalahannya sama dengan cerita tersebut? Nih karena nggak ada raisan, saya bahas aja ya. Udah mau ini. Nanti kita lanjut di sesi yang kedua ya untuk sisa waktunya. Karena aku Wita, jadi udah masuk di maghrib nih, azan maghrib. Ini soal terakhir sebelum kita masuk ke sesi 2 ya. Untuk di soal ini, itu kemarin sudah aku jelasin ya, permasalahan terkait dengan si semut ini, itu adalah apa seputar dia itu, apa namanya, semutnya itu tuh cari solusi saat mengalami keterbatasan, terutama keterbatasan makanan di situ kan. Akhirnya dia pergilah mencari. Berarti nanti malam sampai malam. Agak aneh ya, Desya ya, dia masih gimana? Sampai seperti biasa 18.45 itu nanti ditambah aja waktunya setengah jaman lah 15 menitan. Tuh. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini permasalahannya kan keterbatasan sumber daya ya, keterbatasan sumber daya terutama di makanan. Akhirnya apa? Mereka pergi mencari tempat yang lain dan akhirnya mereka menemukan katanya. Jadi para semut itu belajar bahwa dalam menghadapi where is my pen? Oke, dalam menghadapi keterbatasan sumber makanan, mereka harus bekerja sama, beradaptasi, dan mencari solusi yang berkelanjutan. Jadi jawabannya yang mana yang sama? Jawaban yang sama itu ada di opsi yang A sesuai dengan jawaban mayoritas adik-adik. Warga desa di Lembayung itu harus menghemat bahan bakar karena pasokan dari kota itu sedang terbatas. Bahkan sebagian warga itu ditugaskan untuk mencari bahan bakar di desa lain. Nah, ini kondisinya sama seperti yang ada di apa namanya di bukan di pulau di provinsi Nusa Tenggara Barat ya, di mana di saat ini di daerah tersebut itu sebenarnya pertalite itu tuh sudah apa dibatasi. Kenapa bisa dibatasi? Karena kan ada event MotoGP ya di Mandalika. Jadi untuk pertalite itu sendiri tuh dibatasi. Jadi yang eceran-eceran nih yang biasa kita temui di kota-kota kita tuh itu dia untuk di NTB sendiri itu udah nggak ada. Jadi untuk eceran itu paling Pertamax aja yang ada. Untuk pertalite itu udah nggak ada ecerannya gitu. Karena itu dibatasi oleh pemerintah setempat. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu ada di opsi yang E. Tuh ya, di Nusa Tenggara Barat, provinsi. Maksudnya melebihi waktu biasanya nih belum ada. Kan tadi sudah aku jelas, aku panggil Saroni ya, kalau perlu aku panggil Walid sekalian. Gimana? Untuk soal ini kan karena maghrib ya sayang-sayangku cintaku mbak-mbak sekalian mas-mas sekalian ini kan azan tah kita harus menghargai waktu sholat jadi untuk sisa waktunya nanti akan kita akumulasi ke sesi 2 begitu jadi nanti malam itu ada sesi jam 18.45 begitu oke ya udah dapet oke jangan begitu ya panggilin Saroni. Oke, udah nggak ada pertanyaan any question? Oke, nggak ada pertanyaan. Aku izin ya adik-adik untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini yang akan kita lanjut di sesi 2. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kata-kataku yang mungkin menyinggung adik-adik atau mungkin kata-kata yang sulit aku ucapkan atau mungkin nggak baik nih gitu kata-katanya. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiknya boleh dibawa, buruk-buruknya ditinggalin aja adik-adik. Terima kasih sudah join pembelajaran aku dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang aku sampaikan, apa yang kita bahas malam hari ini itu bisa menjadi pengetahuan kita bersama, terus memudahkan kita juga di pelaksanaan SNBT di tahun depan. Itu aja dari aku, adik-adik. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di sesi 2. Selamat malam semuanya. Enggak sih, selamat sore semuanya. Bye-bye, guys.